Saya akan membahas tentang pecahan. Ya, pada video kali ini akan membahas tentang arti pecahan, pecahan senilai, dan membandingkan pecahan. Sebelum kalian tonton, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Silahkan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Contohnya di sini ada satu persegi panjang. Jika persegi panjang ini kita bagi menjadi dua, maka sudah menjadi dua bagian. Jika sudah ada dua bagian, maka ini sudah bisa dijadikan pecahan, yaitu penyebutnya dua atau yang bagian bawahnya dua. Jika kita arsir satu, maka yang atasnya adalah 1, sehingga ini merupakan pecahan 1/2. Di sini ada satu persegi panjang. Jika kita bagi menjadi 4, maka ada 4 bagian. Jika kita berikan arsiran, maka di sini ada 2 arsir, sehingga yang atasnya pun angkanya 2. Jadi gambar tersebut pecahannya adalah 2/4. 2 bagian dari 4 keseluruhannya. Selanjutnya lagi, contoh berikutnya. Di sini ada satu persegi panjang. Jika kita bagi menjadi 5, maka di sini ada 5 bagian. Kita beri warna 2, maka pecahannya menjadi 2/5. 2 bagian dari 5 seluruhnya. Jadi yang atas adalah yang diarsirnya dan yang bawah adalah keseluruhan banyaknya bagiannya. Itu adalah pecahan, bagian dari keseluruhan. Selanjutnya, ingat bahwa pecahan ditulis dalam bentuk A/B. A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Jadi A itu yang atasnya pembilang, B yang bawahnya adalah penyebut. Kalian lihat di sini ada gambar. Gambar ini adalah pecahan. Persegi dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Dan yang diwarnai itu ada 3. Sehingga bentuk pecahannya adalah 3/4. Dari 3/4 ini mana yang pembilang, mana yang penyebut. Ingat bahwa pembilangnya itu yang atas dan penyebutnya yang bawah, sehingga 3 ini adalah pembilang dan 4 ini adalah penyebut. Selanjutnya, pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk pembagian. Jika terdapat pecahan A/B, maka dapat diartikan sebagai A dibagi B. Contohnya di sini ada 4/5. 4/5 pernya kita rubah bisa menjadi pembagian. Jadinya 4 dibagi 5. Kemudian ada 3/10. Pernya berubah menjadi bagi sehingga menjadi 3 dibagi 10. Kemudian misalkan di sini 12/13, maka pernya berubah jadi dibagi sehingga 12 dibagi 13, seperti itu. Jadi yang atas dibagi yang bawah, pembilang dibagi penyebut. Selanjutnya, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, di sini dua pecahan senilai nilainya sama sehingga dapat dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kalian perhatikan di sini ada 2 buah pizza yang sama besar. Jika kita bagi, yang pertama kita bagi 4 bagian, menjadi masing-masingnya pecahannya adalah 1/4.
Yang satu lagi pizzanya kita bagi menjadi 8 bagian. Sehingga masing-masing pizzanya pecahannya adalah 1/8. Masing-masing 1/4 dan masing-masing 1/8. Jika yang 1/4 kita ambil, jika kita lihat pizza yang dibagi 8, berapa banyak bagian pizza yang harus kita ambil agar sama dengan pizza yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri besar pizzanya adalah 1/4. Berarti berapa banyak bagian di 1/8 yang harus kita ambil? Yaitu 2 bagian, sehingga menjadi 2/8. 1/4 pizza besarnya sama dengan 2/8 pizza. Sehingga bisa kita artikan bahwa 1/4 sama dengan 2/8. Contoh yang lainnya, di sini ada 3 buah lingkaran. Jika masing-masing kita bagi menjadi beberapa bagian, nah lihat, yang pertama kita bagi 2, yang kedua bagi 4, yang ketiga dibagi 8. Yang pertama kita bagi 2, yaitu kita arsir 1 sehingga pecahannya 1/2. Yang kedua kita bagi 4, dan yang diarsir sama seperti yang sebelah kiri, sehingga yang dibutuhkan adalah 2 bagian, menjadi 2/4. Sedangkan pecahan yang ketiga, agar sama seperti gambar lingkaran yang pertama dan yang kedua, untuk gambar yang ketiga, berapa banyak arsirannya? Itu 4 bagian yang diarsir agar besarnya bagian yang diarsir sama seperti 2 pecahan yang lainnya. Sehingga gambar ketiga ini adalah pecahannya 4/8. Kalau kita lihat bagian yang diarsirnya, bagian yang diwarnai, itu besarnya sama. Sehingga ini bisa kita tulis 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Ini adalah cara mengetahui pecahan senilai menggunakan gambar. Ya. Cara menentukan pecahan senilai tanpa gambar yang seperti tadi ataupun tanpa menggunakan garis bilangan, kita bisa mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Syaratnya adalah mengalihkan dan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di situ ada syaratnya bilangannya yang sama. Contohnya di sini, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 2/5. 2/5 ini bisa dikali atau dibagi. Kalau dibagi, bisanya hanya angka 1. Sedangkan jika kita bagi dengan angka 1, bilangannya pun akan tetap sama, yaitu 2 dan 5 juga. Sehingga kita caranya yang lainnya adalah dikali. Berapa dikalinya? Dikalinya dengan bilangannya terserah berapapun, asalkan bilangan atasnya dan bawahnya dikali dengan angka yang sama. Contoh di sini kita kalikan dengan angka 2. 2/5 dikali 2/2 menjadi 4/10. Di sini 2/5 kita tulis lagi 2/5. Yang atas dikali 2, yang bawah pun harus dikali 2 ya. Wajib yang atas dan bawah dikali dengan bilangan yang sama. 2 dikali 2 hasilnya 4 dan 5 dikali 2 hasilnya 10. Boleh nggak kalau dikalikan dengan bilangan yang lain? Boleh, asalkan ingat bilangannya sama. Ya, mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Penyebut dan pembilangnya yang atas dan bawahnya kalian kali dan kalian bagi dengan bilangan yang sama. Contoh selanjutnya, di sini saya akan mengalihkan dengan angka 3. Ya, jadi 2/5-nya ini kita tulis lagi 2 yang atas, 5 yang bawah. Sama-sama kita kali 3 yang atas kali 3, yang bawah kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi 6/15, sehingga 2/5 pecahan senilainya dengan 6/15 juga. Ya. Selanjutnya, boleh nggak dikali yang lain, Bu? Misalkan saya mau 10. Boleh.
Untuk mencari pecahan senilai, kita bisa mengalihkan dengan bilangan apa saja, asalkan ya, mengalihkan atau membaginya itu dengan bilangan yang sama. Contoh yang lain lagi, misalkan selain 2 dan 3, boleh nggak yang lainnya? Boleh. Di sini, misalkan kita kalikan dengan angka 10. Berarti 2 kali 10 sama dengan 20 dan 5 kali 10 sama dengan 50. 100 boleh? Boleh. 2 kali 100 sama dengan 200, 5 kali 100 sama dengan 500. Nah, di sini jadi 2/5 ini pecahan nilainya dengan apa aja? Banyak. Ya, bilangan apapun asalkan kita mengalihkan atau membaginya dengan bilangan yang sama. Kita mengalihkan dengan angka 2, angka 3, 10, 100. Misalkan kalian mau mengeksplor sendiri di rumah, mengalihkan dengan angka yang lain, bisa. Asalkan ingat perkaliannya mengalihkan dengan bilangan yang sama. Nah, jadi 2/5 itu sama dengan 4/10, sama dengan 6/15, sama dengan 20/50, sama dengan 200/500. Oke, contoh selanjutnya. Tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Tadi kan kita sudah mencontohkan untuk perkaliannya. Bagaimana dengan dibagi? 6/12 ini bisa kita kali, bisa juga kita bagi. Ya, di sini akan dicontohkan pembagiannya, karena tadi sudah perkaliannya ya, agar bisa pembagian juga. Di sini 6/12. Ingat, membaginya dengan bilangan yang sama ya, dengan bilangan yang sama. 6 sama 12 bisa sama-sama dibagi berapa? Misalkan di sini kita bagi dengan angka 2. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3 dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Selanjutnya, untuk pembagian ini ada syaratnya. Selain bilangan yang sama, harus habis dibagi. Boleh nggak dibagi sama 7? Nggak bisa. 6 nggak bisa dibagi 7. Hasilnya tidak bilangan bulat. Harus bilangan bulat, tidak bersisa. Ya. Selanjutnya misalkan mau dibagi berapa lagi? 6/12-nya. Misalkan di sini dibagi 3, ya. Berarti 6 dibagi 3 itu sama dengan 2, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi 6/12 sama dengan 2/4. 6/12 bagi berapa lagi? Misalkan di sini dibagi 6. Dibagi 6 berarti 6 dibagi 6 1, 12 dibagi 6 2. Jadi 1/2. Bisa dibagi dengan angka yang lain? Hanya bisa dibagi angka 1 lagi, ya, yaitu angka 1. Tapi kalau angka 1 berarti angkanya tetap. 6 dibagi 1, 6. 12 dibagi 1, 12. Jadi 6/12 ya sama dengan 6/12. Memang seperti itu, ya. Untuk pembagiannya hanya bisa dibagi 2, dibagi 3, dan dibagi 6. Ingat, atas dan bawah harus sama-sama habis dibagi. Tidak boleh ada sisa. Jadi, di sini kita dapat bahwa 6/12 ini sama dengan 3/6, sama dengan 2/4, sama dengan 1/2. Dari mana sih 3/6, 2/4, 1/2? Dari sini. 3/6, 2/4, 1/2. Ya. Ini 3/6, kemudian 2/4, dan 1/2. Ya. Oke, selanjutnya menyederhanakan pecahan. Nah, di sini artinya yaitu mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Jadi kita membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Apa sih maksudnya? Langsung ke contoh ya, biar mudah. Di sini misalkan tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan membagi. Membagi pembilang dan penyebut. Ya, kita bagi. Syaratnya dalam pecahan ini adalah kalian harus bisa perkalian dan pembagian. Jika masih bingung, angka ini dari mana, angka itu dari mana, itu biasanya karena belum menguasai perkalian dan pembagian ya. Jadi untuk ini syaratnya adalah kalian harus bisa perkalian dan pembagian. Oke? Di sini 20 sama 24.
Kalau kalian masih ingat perkalian, kira-kira perkalian mana yang hasilnya 20 sama 24? Bisa dibagi berapa 20 sama 24? Ini sama-sama bisa kita bagi dengan angka 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10, 24 dibagi 2 hasilnya 12. Bu, boleh nggak langsung dibagi 10? Kan 20 dibagi 10 bisa. Tapi 24 tidak bisa dibagi dengan 10. Hasilnya tidak bulat. Ya. Selanjutnya, 10 per 12. Ini kan katanya harus tidak dapat dibagi lagi. Ya. Tidak dapat dibagi lagi. Berarti di sini 10 per 12. Masih bisa dibagi lagi kah 10 per 12? Masih bisa. Coba kalian pikirkan, berapa angka yang tepat untuk membagi 10 dan 12? Ayo, coba kalian pikirkan. Di sini sambil kalian berpikir juga 10 per 12. Kalian ingat-ingat lagi perkalian mana? Coba 10 bisa dibagi berapa? 12 bisa dibagi berapa? Ingat? Dibagi dengan angka yang sama. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 5 per 6 bisa dibagi lagi enggak? 5 per 6 hanya bisa dibagi angka 1. Jadi kalau hanya bisa dibagi angka 1, tidak usah dibagi lagi. Karena akan tetap sama 5 per 6 juga ya. 5 dibagi 5 bisa. Bisa, tapi 6-nya tidak bisa dibagi 5. Karena sisa 1. Sehingga 5 per 6 ini adalah pecahan paling sederhana. Yang tidak dapat dibagi lagi. Di sini 20 per 4 ya kan? Boleh nggak langsung kalau dibagi 4? 20 dibagi 4 itu hasilnya berapa? Hasilnya 5. 24 dibagi 4 hasilnya 6. Jadi boleh langsung dibagi dengan angka 4. 20 dibagi 4, 5. 24 dibagi 4, 6. Tidak salah ya. Benar. Oke, karena di sini tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa harus bilangan prima. Yang penting dibagi dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Ya. Oke, jadi tetap di sini pecahan paling sederhana ada 5 per 6. Kenapa 5 per 6? Karena 5 per 6 udah nggak bisa dibagi dengan angka selain angka 1. Ya, 5 dan 6 tidak bisa dibagi 2. Karena 5-nya tidak habis dibagi 2. Dibagi 3, 5-nya tidak habis dibagi 3. Dibagi 4, dua-duanya nggak habis dibagi 4. Dibagi 5, 6-nya tidak habis dibagi 5. Dibagi 6, sudah terlewat dari angka 5. Masa ia dibagi dengan angka yang lebih besar? Apakah bisa dibagi dengan hasil bilangan bulat? Tidak pastinya. Sehingga 5 per 6 ini adalah pecahan paling sederhana dari 20 per 24. Ya. Jadi 20 per 24 ini pecahan paling sederhana adalah 5 per 6. Ingat, pecahan paling sederhana itu merupakan pecahan senilai yang paling sederhana. Ya. Oke, sampai sini semoga kalian bisa paham ya. Kalau belum paham bisa diulang lagi contoh-contohnya. Oke, ingat dalam belajar selalu terus berusaha. Jangan mudah menyerah ya. Semangat semuanya. Lanjut. Contoh soal selanjutnya ya. Lengkapilah titik-titik pada pecahan berikut sehingga benar. Oke, yang A, 3 per titik-titik sama dengan 30 per 60. Ingat, tanda sama dengan itu artinya dia pecahan senilai. Ya, pecahannya senilai. Oke, kemudian di sini ada B, 5 per 6 sama dengan titik-titik per 30. Yang C, 15 per 21 sama dengan titik-titik per 7. Yang D, 5 per titik-titik sama dengan 25 per 35. Oke, di sini kalian boleh pause. Boleh kalian kerjakan kalau kalian paham. Tapi jika belum paham, boleh lanjut videonya sambil ditonton ya. Oke, di sini 3 per titik-titik sama dengan 30 per 60. Pecahan yang sebelah kiri itu cuma ada angka 3 bagian atasnya atau pembilangnya.
Sedangkan yang sebelah kanan, pecahannya ada 30 per 60. Pembilangnya 30, penyebutnya 60. Di antara dua pecahan ini, bagian mana yang sama-sama udah ada angkanya? Yaitu bagian atasnya atau pembilangnya. Ya, yang kiri angka 3, yang sebelah kanan angka 30. Kira-kira dari 30 ke 3, kenapa dari 30 ke 3? Karena yang kita mau cari adalah yang di bawahnya 3 ini, ya. Karena kita mau mencari yang bawahnya, yang sebelah kiri, jadi bisa lebih mudahnya dari kanan ke kiri. Jadi hubungannya dari kanan ke kiri, ya, seperti itu. Berarti dari 30 ke 3, Pi untuk pecahan senilai itu dikali ataupun dibagi. Kira-kira dari 30 ke 3. Ya, coba kalian pikirkan, dari 30 ke 3, itu dikali apa dibagi? Dari angka 30 ke angka 3 kan menurun ya. Berarti dibagi. Dibagi berapa? 30 biar bisa jadi 3. 30 dibagi dengan 10. Karena dari kanan ke kiri dibagi 10, maka yang bawahnya juga kita bagi dengan 10. 60 dibagi 10, hasilnya adalah 6. Jadi atas yang dan bawah harus sama perlakuannya. Kalau yang atas dibagi, yang bawah juga dibagi. Kalau yang atas dibagi 10, yang bawah juga dibagi 10. Nggak boleh beda-beda. Misalkan yang atas dibagi 10, yang bawah dibagi 5. Tidak boleh. Harus sama. Karena pecahan senilai itu kan caranya dengan mengalihkan atau membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Jadi ini juga harus diperlakukan dengan adil. Sama. Ya. Atas bawah dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Gimana yang B? 5 per 6 sama dengan titik-titik per 30. Yang sebelah kanan nih yang kosong bagian atasnya. Berarti yang kita bisa lihat bagian bawah. Dari kiri ke kanan. Karena yang bagian kanan yang mau kita cari. Agar lebih mudah ya. 6 ke 30. 6 ke 30 ini diapain ya? Kali atau bagi? Dikali. Siapa yang masih ingat perkalian? 6 dikali berapa yang bisa hasilnya 30? Coba sambil kalian pikirkan. 6 dikali berapa ya hasilnya 30? Iya. Yang bisa berarti tahu ya. 6 dikali 5. Oke. Kalau yang bawah dikali 5, berarti yang atasnya dikali berapa? Dikali 5. Berapa 5 dikali 5? Hasilnya 25. Ya, seperti itu. Kalau yang C 15 per 21 sama dengan titik-titik per 7. Nah, ini juga sama. Yang sebelah kanan atas yang kosong. Berarti kita lihat yang bawahnya dari 21 ke 7. Kira-kira yang benernya tuh apa ya? 21 itu dibagi atau dikali biar hasilnya 7. Ayo coba dipikirkan. 21 biar hasilnya 7 dikali atau dibagi? Iya ya, yang bisa pasti tahu 21 dibagi 3 ya. Oke, ingat jika kalian belum paham bisa kalian ulang lagi ya. Perkalian dan pembagiannya pelajari lagi ya. Kalian harus bisa lancar perkaliannya sehingga nanti pembagiannya pun akan lancar. Oke. Ingat kalau yang bawah dibagi 3, maka yang atasnya pun harus dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Oke. Sekarang yang D. 5 per titik-titik sama dengan 25 per titik-titik. Di sini yang kosong adalah yang kiri bawah. Yang atas semuanya terisi. Berarti kita bisa lihat ini dari 25 ke 5. 25 ke 5 diapain? Dibagi apa dikali? 25 ke 5 itu dibagi 5. Ya,
20 dibagi 5 hasilnya 5. Kalau yang atas dibagi 5 berarti yang bawahnya pun dibagi 5. Hasilnya 35 dibagi 5 sama dengan 7. Ya. Ini bisa dikali, bisa dibagi tergantung angkanya. Ya, ingat yang atas dan bawah harus diperlakukan secara adil ya, yang sama. Oke? Ya, selanjutnya adalah membandingkan pecahan ya. Kita di sini akan membahas tentang cara membandingkan pecahan ya. Cara membandingkan dua pecahan itu bisa secara langsung, atau bisa menggunakan gambar, atau bisa menggunakan garis. Ya, garis bilangan. Nah, di sini kita menggunakan cara langsung ya. Cara membandingkan dua pecahan secara langsung, jika di sini penyebut kedua pecahan sama, maka kita bisa langsung bandingkan pembilangnya. Jika keadaan yang kedua yaitu penyebut kedua pecahan berbeda, maka kita harus samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan. Baru kita bisa bandingkan langsung nilai pembilangnya. Ya. Oke. Contoh di sini, bandingkan pecahan-pecahan berikut nomor 1, 3/6 dan 5/6. Ini angkanya sama-sama 6. Ya. Kedua penyebut angkanya sama. Jadi kita bisa langsung bandingkan pembilangnya yaitu 3 dan 5. 3 dan 5. 3 itu lebih kecil atau lebih besar dari 5? 3 itu lebih kecil ya. Jadi 3/6 lebih kecil dari 5/6 ya. Ini dulu sudah pernah pelajaran di kelas 3 ya. Lebih kecil, lebih besar ya. Yang seperti ini tandanya berarti dia lebih kecil. Oke, lebih kecil. Karena ini bisa kita tulis ini. Nah, itu jadi angka K ya. Jadi lebih kecil. Selanjutnya di sini nomor 2, 13/15 dan 10/15. Lihat penyebutnya. Yang bawahnya ini sama-sama 15 ya. Kedua penyebut sama sehingga pembilangnya bisa langsung kita bandingkan 13 dan 10-nya ya. 13 dan 10-nya bisa kita langsung bandingkan. 13 itu kira-kira lebih besar atau lebih kecil dari 10 ya? 13 itu lebih besar. Maka 13/15-nya lebih besar dari 10/15. Ini tanda lebih besar seperti ini ya. Oke, kita garis jadi B. B itu berarti lebih besar. Selanjutnya di sini 7/9 dan 5/9. Bawahnya penyebutnya sama, yaitu angka 9. Jadi, pembilangnya bisa langsung kita bandingkan 7 dan 5. 7 itu lebih besar apa lebih kecil dari 5? Iya, 7 itu lebih besar dari 5, maka 7/9 pun lebih besar dari 5/9. Ya, ingat, kalau penyebutnya sama, kita bisa langsung bandingkan langsung. Ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Bandingkan pecahan-pecahan berikut nomor 1, 3/4 dan 2/3. 3/4 dan 2/3 penyebut dan pembilangnya sama-sama berbeda. Lalu bagaimana tadi caranya dengan menyamakan penyebutnya? Ya. Penyebutnya ini angka 4 dan angka 3. Dari perkalian 4 dan 3 hasilnya yang sama hasil berapa? Kalau kalian ingat perkaliannya 4 dan 3 itu hasilnya sama-sama ada yang 12. 4 kali berapa biar 12? 4 dikali 3. Sehingga 3/4 ini kita kalikan dengan 3 agar penyebutnya menjadi 12. Berarti 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Pecahannya 9/12. Untuk 2/3 bagaimana? 2/3 biar per 3-nya ini menjadi 12, maka 3 dikali berapa biar 12? Dikali 4. Berarti 2 kali 4, 8, 3 kali 4, 12.
6 per 12. Maka yang kita bandingkan adalah 9 per 12 dan 6 per 12. Di situ penyebutnya sudah sama angkanya, sama-sama angka 12. Berarti yang seperti tadi, kita langsung lihat yang atasnya aja. 9 dan 6. 9 lebih besar atau lebih kecil daripada 6? 9 lebih besar daripada 6, sehingga ya 9 per 12 lebih besar daripada 6 per 12. Maka 3 per 4 lebih besar dari 2 per 3. Ya, dari mana 3 per 4? 3 per 4 ini, ya kan? Dari sini, 3 per 4, dia senilai dengan 9 per 12. Berarti 9 per 12 ini bisa kita anggap sebagai 3 per 4. Dan 6 per 12 ini bisa kita anggap sebagai 2 per 3. Ya, jadi jika ini lebih besar, ini juga lebih besar. Untuk cara yang kedua, nah cara yang kedua ini agak berbeda ya. Trik membandingkan dua pecahan yaitu dengan cara perkalian silang. Jadi kita kalikan silang. Kita tulis dulu ulang. 3 per 5, titik-titik 2 per 7. Untuk titik-titik di sini adalah tandanya lebih besar atau lebih kecil. Dari mana kita tahu? Dengan perkalian silang. Jadi di sini kita kalikan 7 dikali 3. Ya, jadi yang bawah di bawah kanan dikali dengan kiri atas. Oke. Kemudian 5 dikali 2. 7 dikali 3 hasilnya 21, 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, di sini bisa langsung kita bandingkan 21 sama 10-nya. 21 sama 10-nya berarti 21 lebih besar apa lebih kecil dari 10? Lebih besar. Karena di sini yang sebelah kirinya lebih besar daripada yang sebelah kanan, maka pecahannya pun 3 per 5 lebih besar dari 2 per 7. Jadi, trik membandingkan dua pecahan dengan cara perkalian silang. Ya, seperti ini. Oke, bisa dieksplor lagi di rumah ya. Dicoba-coba soalnya. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jika masih belum paham, bisa kalian tonton lagi ya, kalian cermati, pelan-pelan ditontonnya. Bisa sambil di-pause dan sambil dibaca lagi. Bagaimana caranya, kenapa bisa seperti itu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.